Kedua, saudara, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu jiwa yang bermasalah. Kenapa? Saudara lihat, Adam, kenapa kau makanin buah? Ini perempuan. Perempuan, kenapa kau makan? Dia tunjuk. Ulah. Baku tuduh, baku tuduh, baku tuduh, baku tuduh, baku tuduh. Ini kan terkontaminasi dosa, suka baku tuduh. Di Halmahera ada yang tukang tuduh. Ada. Interpretasi itu harus dibangun di atas data. Harus ada bukti. Tidak bisa bicara-bicara tanpa kenyataan. Kalau tidak, itu jiwa bermasalah. Saudara, ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bukan suami istri. Mereka berdua masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya, siapa di kamar itu? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ? Yang jiwa bermasalah akan bilang, tahu sendiri, Pak. Tahu apa? Kok saya tidak tahu, suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu ini? Harusnya ketika saya tanya, dorang dua ada buat apa di situ? Yang jiwanya baik akan bilang begini, minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau dia bilang, tahu sendiri, itu positif atau negatif? Negatif. Kalau mau tambah yang positif. Dorang dua ada buat apa di situ? Minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang dua ada berdoa, Bapak. Saudara tidak yakin dorang berdoa, kah? Saudara punya pikiran ini yang bermasalah sekarang ini. Dorang dua berdoa. Ada kemungkinan kah tidak dorang dua berdoa? Kecil. Jadi kita, saudara, ini duluan. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah itu, saudara, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena ini dan ini sudah tidak lagi berimbang. Dia tidak kenal lagi saudara mana. Bukankah masalah-masalah tanah kita tuh buat kakak adik bertengkar? Bukankah masalah-masalah warisan tuh buat orang tidak mau untuk kenal saudara? Bukankah ipar-ipar bikin tambah masalah di dalam kami rumah tangga? Itu soal. Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Saudara, orang yang jiwanya bermasalah itu, saudara-saudara, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kau sedikit-sedikit. Orang baru lihat itu, kau lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya di Kupang kalau dia tersinggung di banyak orang, orang suka baku korek. Karena ini dan ini tidak lagi berimbang. Perjumpaan antara akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Dan itu kita punya soal. Nah, saudara sekarang mengharapkan membangun konsolidasi dan persatuan dengan jiwa yang bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu, saudara, orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Orang yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Nanti dia suruh anak-anak, kamu cek dulu. Cek apa? Dia kredit KKS. Itu orang punya urusan. Di Halmahera Barat ada begitu. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Saudara tahu, saya ingin bilang pada saudara, orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, yang setuju pada kebangkitannya dan terinspirasi, bahkan membiarkan roh kebangkitan itu menguasainya, dia ingin mengatakan sesuatu. Tuhan bilang begini, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Masalah buat kita gelisah, tapi jangan gelisah. Kenapa? Akulah jalan. Cek.
Oh, sudah. Ini Mike pun jiwa bermasalah. Oke, cek orang yang, siapa suara lain? Saya juga heran itu. Jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat kamu gelisah? Masalah. Oke, soal bukan soal. Cara yang menangani soal yang biasanya jadi soal. Yesus kasih tahu, akulah jalan, akulah cara, akulah metode. Kalau